Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratnaningsi SSDM Keb dari Universitas Borneo Tarakan sebagai peserta Latsar CPNS Angkatan 11. Kemarin kita sudah membahas mengenai aneka. Aneka yang pertama yaitu adalah akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Di sini saya akan membahas mengenai anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi itu adalah perbuatan yang tidak baik, yaitu sebuah kebobrokan, sebuah kerusakan kalau dilihat dari istilahnya. Kemudian, korupsi juga bisa menyebabkan semuanya menjadi hancur. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi jangka panjang. Membahas fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual, kemudian selalu ingat akan tujuan dari keberadaannya sebagai manusia, itu akan menjauhkan kita dari tindakan korupsi. Juga integritas kita sebagai seorang ASN dan tanggung jawab kita sebagai seorang ASN untuk melayani publik, itu insya Allah akan menghindarkan kita dari tindakan-tindakan anti korupsi. Kemudian ada beberapa nilai dasar dari anti korupsi, yaitu ada 9 nilai dasar yang juga hampir sama dengan nilai dasar dari akuntabilitas. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah peduli, yang ketiga adalah mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Rumus korupsi biasanya terjadi karena korupsi sama dengan diskresi ditambah monopoli tetapi dikurangi dengan akuntabilitas. Kemudian ada juga sifat korupsi. Sifat korupsi itu ada dua. Yang pertama adalah motif terselubung dan yang kedua adalah bermotif ganda. Kemudian selain itu juga ada tingkatan dari korupsi. Yang pertama adalah yang dari bawah adalah betrayal of trust atau pengkhianatan dari kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah material benefit atau mendapatkan keuntungan dari korupsi tersebut. Korupsi tersebut juga tidak sama dengan gratifikasi, tetapi gratifikasi itu terdapat di dalam tindak korupsi. Contoh dari tindakan-tindakan tersebut yang pertama adalah terkait keuangan negara atau perekonomian negara, tindakan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengelolaan, dan korupsi terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi secara arti luas yaitu memiliki pengertian satu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, kemudian pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan secara elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Dalam hal ini, kita sebagai seorang PNS, sebagai seorang CPNS juga harus mengetahui upaya pencegahan korupsi. Apa saja upaya-upaya untuk pencegahan korupsi? Tentu saja kita harus mempunyai integritas yang tinggi di dalam diri kita. Satu upaya pencegahan yang dapat kita lakukan adalah meyakini dalam hati bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak baik. Yang kedua adalah diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan bahwa kita adalah seorang PNS atau seorang ASN yang anti korupsi. Kemudian yang ketiga dilakukan dengan amal perbuatan. Artinya kita harus menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita dalam korupsi tersebut. Niat, semangat, dan komitmen tentu saja akan menghindarkan kita dari sesuatu yang tidak baik.
Tindak pidana korupsi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana tindak pidana korupsi tersebut adalah setiap orang yang melawan hukum, melawan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain, atau memberikan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, kemudian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan juga sarana. Itu yang disebut dengan tindak pidana korupsi. Dalam pembahasan kita kali ini dalam korupsi ini, kita harus tentu saja mengetahui nilai-nilai dasarnya yang tadi, nilai dasar dari anti korupsi. Kita ulangi nilai dasar yang tadi. Yang pertama adalah jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dengan nilai-nilai dasar tersebut memungkinkan seorang CPNS atau PNS dapat menghindari dari tindakan korupsi tadi. Realisasi dari nilai-nilai anti korupsi ini bisa direalisasikan setelah kita menjadi seorang PNS atau sebelum kita menjadi seorang PNS atau CPNS. Itu bisa kita realisasikan dengan integritas yang kuat, dengan semangat yang kuat, dengan tekad yang kuat, dan dengan iman yang kuat. Tindakan korupsi tidak akan terjadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.